ke YouTube ya untuk dakwah ya. Ini tadi udah sholat sunat hajat. Jadi kalau kita ada hajat sesuatu, itu sangat dianjurkan kita sholat sunnah, sholat sunat hajat. Kita minta kepada Allah apa hajat kita. Ini kan di ruqyah kan. Kita minta sama Allah apa hajatnya. Semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, itu sangat dianjurkan kita salat sunat 2 rakaat. Ya, paham itu? Diamalkanlah di sini pulang nanti. Mau minta kerjaan, minta kesehatan, apapun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa'qdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam meruqyah pada hari ini. Beri kesembuhan kepada kami, beri sehat kepada kami, angkat penyakit kami, dan ganti musibah yang kami alami dengan yang lebih baik nantinya. Ya Allah, berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah pada hari ini dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. Dan untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin.
Sama aja. Saya pada kan udah ada di sini. Sama aja. Bisa pakai bin atau binti, ini sudah ada kan bin atau binti. Pegang lah. Pak masih kerja. Sekarang sudah lagi situ sekarang. Udah berapa lama sih itu? 2 bulan. Kerja apa? Proyek. Jadi ini kok bisa masuk malam? Permisi lah ya, tak izin. Berobat gitu. Di mana itu rasanya? Kantor perusahaan. Kantor komsel dalam Pilpres Kemerdekaan. Oh, sampai mana-mana itu. Mana BRI. Kantor di Taman situ. Oke, baik. Sudah semuanya ya. Jadi ini ada gejala-gejala, ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Kemudian gejala-gejala yang medis dan non medis yang terjadi. Nanti kalau misalnya ada terdapat sama diri bapak, sama kakak, adik, di checklist ya. Kalau nggak ada dikosongkan aja. Nanti ketahuan di sini apakah penyakitnya itu penyakit medis maupun non medis. Kalau non medis itu kan gangguan-gangguan kan, kayak diganggu jin, disantet, disihir ya, itu non medis. Lebih ke penyakit kejiwaan, batin. Nah, tapi kalau yang medis seperti gatal-gatal ya, kemudian jantung, paru-paru dan sebagainya, itu penyakit medis. Dan ruqyah ini insya Allah atas izin Allah penyakit medis maupun non medis bisa disembuhkan ya. Yang pertama malas sholat. Malas sholat harus jujur, kalau nggak jujur nggak sembuh nanti. Malas sholat, cari ilmu agama malas, baca Quran malas, ketaatan lainnya. Jadi intinya ketaatan lainnya itu malas. Ya sholat, cari ilmu agama, berzikir, baca Quran malas. Nah, dia sholat rajin, tapi cari ilmu agama malas, termasuk itu. Nah, ya. Jadi semua ketaatan mesti dilakukan. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Kalau ada checklist, kalau nggak ada, itu ada kolom pertama, kolom kedua. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Itu kolom pertama. Kemudian seterusnya, kolom keduanya leher terasa berat atau kaku. Sampai di sini ada bertanya? Enggak. Berikutnya, keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Itu kolom pertama. Kolom keduanya, gangguan sekitar rahim, prostat, dan ginjal. Dan yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Itu kolom pertama. Misalnya jam 3, jam 4. Mungkin pada jam-jam tertentu dia sakit dia. Misalnya sering kali jam 4 dia sakit, jam 4 sore. Dan sering kali jam 10 malam dia sakit. Nah itu. Ya kepalanya, badannya, kakinya. Yang penting di antara anggota tubuh.
Mudah marah atau tersinggung. Nomor 5. Itu kolom 2. Emosian. Sedikit aja marah, tersinggung, sakit hati, dendam terus. Nah, itu ciri-ciri orang yang butuh diruqyah dan ciri-ciri orang yang ada gangguan jin. Kemudian berikutnya yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang. Kadang-kadang tiba-tiba datang kemudian dia hilang. Nah, nanti tiba-tiba habis makan datang dia sakit itu nanti hilang. Nomor 6 ya, kolom pertama. Kemudian berikutnya sering bingung, itu kolom kedua, masih nomor 6. Yang ketujuh sering resah, gelisah, takut, minder, semuanya lah itu. Kemudian si ketujuh sering mengantuk setiap beramal ibadah. Ya, sholat ngantuk, zikir ngantuk, dengar ceramah ngantuk, sering kali begitu. Selawat ngantuk, belajar ilmu agama ngantuk, nonton bola nggak ngantuk. Nah, itulah penyakit, gangguan. Senyum pula itu bapak itu. Ya, itulah penyakit tuh, gangguan. Giliran zikir dia ngantuk, dengarkan ceramah ngantuk, giliran nonton bola tahan dia sampai subuh, bahkan nggak sholat subuh sampean. Itu gangguan itu. Kemudian berikutnya sering lupa jumlah rakaat sholat. Nomor 8 poin kolom pertama. Dan berikutnya merasa was-was. Dan yang ke-9 merasa ada yang mengikuti atau mengawasi, kolom pertama. Si kolom 9, kolom kedua sering berprasangka buruk kepada orang. Orang datang dia, jangan-jangan mau nagih utang ini, jangan-jangan mau ngutang. Nah, itu jumpa sama orang, jangan-jangan dia mau nyakiti, jangan-jangan dia mau ngajak kemana kesana kemari. Nah, buruk sangka aja kerjanya, itu gangguan. Yang ke-10 sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Kesulitan apa aja, misalnya rezeki atau jodoh, atau anak dapat musibah segala macam, rumah tangga dapat musibah, istri, ya. Segala macam kesulitan sering didapat, musibah sering didapat. Yang ke-11 sulit tidur jika disantet. Nah, ini ciri-ciri orang yang disantet, dia sulit tidur. Payah kali tidur, kadang sampai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 baru tidur. Kadang nggak tidur sama sekali. Jadi 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang disantet. Kemudian yang ke-12 selalu terbayang dan ingin bertemu pada orang yang menyantet. Misalnya yang nyantet si A. Jadi hati akal pikiran kita terus ingat sama si A itu. Susah untuk melupakannya. Nah, kalau dia perempuan, terus mau bertemu sama si A, si laki-laki itu yang nyantet. Ya, karena cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan? Terus dia kepingin bertemu, ya. Terus dia teringat-ingat, ya, dalam mimpi juga begitu. Nah, itu. Kemudian berikutnya, bisa melihat makhluk gaib yang ke-13. Kalau ada checklist, kalau nggak ada kosongkan. Kolom berikutnya yang kedua, nomor 13, kolom kedua, mengalami nafsu seks yang berlebihan. Yang ke-14 merasa ada bisikan. Kolom pertama. Kolom keduanya merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Ya, dan di kaki, di kepala, ada gerak-gerak di dalam tubuh itu. Kemudian berikutnya 15 sulit berkonsentrasi. Ya.
seringkali lupa, naruh barang lupa. Kalau ada suatu persoalan, sulit kali untuk bisa memahami. Kalau ada masalah, sulit kali untuk bisa memahami, untuk paham. Ya, jadi sulit untuk berkonsentrasi. Dan masih yang 15, kolom kedua, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Yang ke-16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Itu ciri-ciri orang yang disantet, ciri-ciri orang yang diganggu jin. Kolom pertama. Yang 17, sering bermimpi buruk. Kolom pertama. Si 17 juga, kolom keduanya, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Asar sama maghrib aja, asar atau maghrib. Bagian dada itu sakit. Kayak jemaah saya yang kemarin itu, ketika asar dia sakit di dadanya. Alhamdulillah sudah semakin membaik di ruqyah. Dan yang 18, yang terakhir, merasa tidak nyaman di rumah. Itu kolom pertama. Kolom kedua, sakit pinggang tanpa sebab. Nah, nggak ada kerja berat-berat, nggak ada, tapi pinggang tuh sakit. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada ya? Nah, jadi cara meruqyah syariah, yang pertama istighfar 7 kali, kemudian selawat 7 kali, syahadat sekali, kemudian kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat 1 kali. 5 surat Yasin sekali, Al-Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ke air, doa, minum air dan basuh ke wajah. Kemudian cara minum air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali, lafazkan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah sedikit. Ini wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Bapak kan sudah sehat, Pak. Ini keluarga juga udah sehat nih semuanya nih hari itu nih. Sekarang kumat lagi. Kenapa bisa kumat? Ini sebelum ini nggak dijalankan, saya yakin. Ya kan? Jangan bilang gak ada waktu lah kalau untuk ibadah, sempatkan. Marah Allah, inilah akibatnya kayak gini. Sampai kapan mau terus-terusan di ruqyah? Ya kan? Jemaah saya itu cuma sekali aja, 2 kali. Ada yang sekali, udah gak datang lagi, udah sehat dia. Masa bapak keluarga masa berkali-kali? Ya, jangan sempat nanti dicabut nyawa bapak sama anak-anak bapak nanti. Ya kan? Belum bertobat, neraka lah tempatnya. Ya, nggak sholat, nggak ngaji, nggak zikir, nggak baca Quran, buat dosa, buat maksiat. Oh, tiba-tiba dicabut, macam mana itu kayak gitu? Udah siap bapak sama keluarga ini, sama adik kakak? Belum kan? Nah untuk itu, janganlah nggak sholat, janganlah nggak zikir, janganlah nggak baca Quran, janganlah gila buat maksiat dan dosa. Kasihan badan ini, ya kan? Kayak gini kan tersiksa kan? Kerja pun nggak enak, betul kan? Apapun nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak. Pasti bapak kurang tidur pasti, susah tidurnya kan? Betul kan? Iya, diganggu itu. Nah, kita harus bentengi diri kita. Inilah benteng ini yang 10 ini. Ya mandi tobat, sunat tobat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, salat 5 waktu. Yang kelima, cari ilmu agama. Disuruh kemari gratis belajar agama, hanya berapa kali aja muncul, habis itu nggak muncul lagi.
Itu ruqyah. Kan saya share di apa di ini di grup kita manajemen hati. Kan ada masuk grup situ kan? Ada, itu berarti salah informasi. Udah jelas. Berkali-kali saya share di grup itu. Ada nggak baca di grup? Ada kan? Hah? Udah ganti nomornya? Bukan salah saya lah kalau gitu. Betul kan? Yang penting udah saya share itu. Saya nggak mau buat orang tuh kecewa. Datang jauh-jauh kemari, ya kan? Nah, makanya saya informasikan biar jangan kecewa dia datang nggak taunya nggak ada ruqyah. Ruqyah memang iya karena COVID ini rame kali begitu kan dikhawatirkan. Sekarang ada lagi Omikron. Omikron namanya kan? Omikron kan? Itu lebih ganas kan? Ah itu. Nanti bertambah sakitnya udah kena gangguan jin, ditambah lagi kena virus corona, kena berkumpul rame-rame begitu, ya kan? Kan menghindari itu. Omikron itu lebih ganas kan? Ketimbang virus Delta kan? 5 kali lebih ini katanya, lebih menular. Nah, saya juga menjaga itu. Ya, tapi kalau misalnya mau datang seperti ini 2 orang 3 orang, ya, mau pribadi begini ya silakan. Masa pula saya larang. Ini kan tidak kan juga ini juga jaga jarak kan berjauhan. Nggak begitu rame kali. Ya, paham itu kan? Tapi kalau ngaji insya Allah sampai mati lah, insya Allah saya buat itu setiap malam Senin. Bukannya bayar, bukannya tiap hari, seminggu sekali cuman. Itu pun nggak lama, habis maghrib kan menjelang isya, habis itu udah pulang. Nah, itu kan perintah Allah, ini kan mesti dijalankan ini ke 10 ini. Kalau nggak nanti dia datang lagi, dia diganggu lagi. Nah, yang nggak mesti di sini lah ngaji dimanapun. Yang mau dari TV belajar, yang penting intinya belajar ilmu agama dari HP atau dari masjid, datangi majelis taklim, nggak mesti kemari. Nah, kan saya bilang nih, kan nggak ada saya suruh cari ilmu agama tempat Ustadz Tri, ada kan? Nggak ada di sini kan? Nggak ada. Artinya bebas, intinya cari ilmu agama. Karena wajib itu perintah Allah. Kalau perintah Allah nggak kita jalankan, siap-siap kalau nanti diganggu kita. Allah akan mengirim setan ke dalam diri kita. Ya. Nah, ini dia nih dalilnya nih. Ya. Jadi mesti saya beritahu dulu sebentar. Ya, perhatikan ini. Ini Allah yang bilang bukan saya. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, maka Allah jadikan. Nah ini, perhatikan dengarkan semuanya. Ini Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, ya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, artinya dia nggak mau sholat, nggak mau zikir, nggak mau taat kepada Allah, udah. Terus kata Allah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Paham itu? Kalau kita nggak cari ilmu agama, nggak mengaji, nggak baca Quran, nggak sholat, Allah kirim tuh setan ini ke dalam diri kita. Setan itulah nanti yang ganggu, sehingga hati kita nggak tenang, nggak tentram, gelisah, susah tidur, akhirnya stres, habis stres stroke, ya kan? Betul kan? Stroke itu kan dari stres kan? Stres kemudian stroke, habis itu mati. Jemaah saya kan seperti itu dia. Nah, ya, karena nggak mau belajar agama, nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Dan yang keenam ini wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Zikir, selawat, baca Quran, 8 baca Quran, 9 jangan buat dosa, 10 doa. Ya, jadi saya harap ini terakhir kalilah kalian kemari untuk meruqyah ya, untuk meruqyah. Nah, insya Allah setelah ini kalian sembuh semuanya atas izin Allah.
Karena juga sudah pernah saya ruqyah, kalian sehat semua kan, alhamdulillah kan. Nah, ini karena kumat lagi sampai 1000 kali pun saya ruqyah, kalau nggak dijalankan ini nggak ada faedah, betul kan? Nggak bermanfaat. 1000 kali saya ruqyah, kalau yang 10 ini nggak dijalankan, mandi tobat, salat tobat, istighfar, selawat, ilmu agama, zikir, selawat, baca Quran, ibadah, nggak dijalankan yang 10, sampai mati pun gini terus, tersiksa, menderita. Paham ya? Nah, jadi saya harap ini terakhir kali kalian ini diruqyah. Insya Allah setelah ini kalian sembuh, sehat terus. Kalian jalankan yang 10 ini. Kalau nggak bisa 10-10, dicicil lah. Sholat dulu, ditambah lagi buat istighfarnya, tambah lagi zikirnya. Pak Ustadz berat kali Ustadz 10 ini Ustadz, banyak kali. Ya dicicil. Tapi utama sholat itu kan wajib kan, 5 waktu kan. Nah itu ya. Kalau mandi tobatnya setiap hari juga boleh. Nanti pakai daun bidara, nanti ambil daun bidaranya di depan lagi itu. Sekali aja juga boleh. Cuma lebih bagus setiap hari dia mandi tobat. Tapi kalau sekali aja pun juga boleh. Sholat tobatnya sekali aja pun juga boleh. Lebih bagus setiap hari sering-sering habis sholat wajib, sholat tobat. Tapi pun sekali aja pun juga boleh. Nah kalau istighfar tiap hari, sholat 5 waktu kan tiap-tiap waktu. Cari ilmu agama ya tiap hari, nggak bisa tiap hari, seminggu sekali paling enggak. Nah, zikir, selawat tiap hari, baca Quran tiap hari. Jangan buat dosa ya setiap saat. Kalau tergelincir sama dosa, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ada? Nggak ada. Nah, ini sekarang ini bertinggal untuk saya. Nanti saya ruqyah juga dari jarak jauh, saya bantu. Tapi jangan mengandalkan mengharap dari saya aja, ya. Nah, kalau ini kan kita cerita kalau siapa tahu nanti di rumah kambuh lagi, kumat lagi. Kan ada cara meruqyah, ruqyah sendiri. Ya, kalau misalnya bapak nggak bisa meruqyah, minta tolong sama anak, si kakak ini yang meruqyah. Kan bisa baca Quran kan kak? Nah, bisa, ini kan ada istighfar, salawat, syahadat, kirim al-fatihah, surat yasin, ayat kursi. Kan selama ini kan Ustadz suruh begini kan, ruqyah mandiri kan? Kan ada hasilnya kan, alhamdulillah kan? Kayak si adik, siapa yang pernah itu? Si adik ya, yang kakak ruqyah. Siapa yang kakak ruqyah? Adik yang kedua. Nah itu, berefek nggak kak ketika kakak ruqyah? Berefek kan? Nah, tengok itu, kan bisa kakak itu. Yang penting ada niat, kita dan yakin, ya kan Allah pasti menyembuhkan. Jangan merasa nggak yakin sembuh. Kalau nggak Ustadz Tri, nggak yakin bacaanku. Jangan begitu, itu namanya buruk sangka kan. Gitu juga bapak. Tapi insya Allah nanti nggak akan kambuh lagi setelah dari sini. Ya kalau mana tahu ya. Oke, kita mulai ya. Ya, jadi seperti biasa. Nanti itu kalau muntah itu ada plastiknya, kasih plastik. Ini coba di checklist dulu ini, kasih sama masing-masing untuk saya pertinggal. Di checklist seperti yang ada di situ, bisa saya tahu. Nah, kasih masing-masing. Sebentar di checklist dulu seperti yang ada di situ. Nanti lihat nanti pengaruhnya nanti. Berapa yang hilang gejala-gejalanya dan berapa yang masih ada. Jadi saya tahu perkembangannya penyakitnya itu. Kakak, buat semua gelas taruh sini kak, tolong. Sama itu yang ada daun bidaranya itu kak. Pelan-pelan, depan Ustadz. Oh jatuh. Kalian juga kan nggak mau sering-sering kemari di ruqyah, kan nggak mau kan? Terganggu kan kerja, ya kan? Betul nggak pak? Maka cukup sekali aja lah udah. Makanya dilaksanakan itu. Apa? Apanya? Semalam? Kemarin? Pada hari ini?
kayak orang melumpuh. Kenapa bisa gitu? Nah, jadi seperti biasa ya, ditundukkan kepala, kemudian matanya dipejamkan, kemudian tarik nafas setinggi-tingginya. Nah, ya, coba sekarang coba dipraktekkan, tarik nafas tinggi-tingginya. Nah, sudah sampai memuncak tinggi, keluarkan, sebutkan Allahu ya batin.